Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puji salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini kita bisa kembali duduk bertolabul ilmi di masjid dan pembahasan di pagi menjelang siang ini kita akan membahas tentang bekal-bekal menuju kematian. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti mengalami sebuah kematian. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyada. Dimanapun kalian berada, maka kematian itu dipastikan akan menjumpai kalian, walaupun kalian berada di balik benteng yang sangat kokoh sekalipun. Dari dua ayat ini kita tahu bahwa manusia tidak mungkin lepas dari kematian. Sehebat apapun manusia, secerdas apapun manusia, sekaya apapun manusia, setinggi apapun jabatan manusia, bahkan semulia apapun manusia, pasti akan mengalami kematian. Kita bisa lihat para nabi, manusia yang paling mulia yang pernah Allah ciptakan di alam bumi ini, semua sudah tidak ada dan sudah meninggal dunia. Bahkan para raja yang sombong, Fir'aun, Namrud, semua sudah tiada. Bahkan manusia yang paling kaya sekalipun, Qarun, sudah berada di bawah tanah. Bahkan kita bisa menyaksikan hampir setiap waktu kita mendengar dari tetangga kita, dari teman-teman kita, berita tentang kematian mereka. Dari sini kita tahu bahwa kematian itu pasti akan menemui siapa saja. Karena Allah mengatakan, idza jaa ajaluhu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau datang ajal seseorang, tidak mungkin maju, tidak mungkin mundur. Artinya tepat waktu berdasarkan catatan takdirnya. Makanya pentingnya kita hidup ini jangan pernah melupakan bahwa kita ini akan mati.
Bahkan Nabi SAW secara tegas mengatakan, "Aktsiru dzikra hadhimil ladzatil maut." Perbanyak oleh kalian mengingat sesuatu yang akan menghancurkan kenikmatan kalian, itulah kematian. Nabi sendiri memerintahkan umatnya agar kita, tentu ada alasannya. Kenapa Nabi SAW merintahkan kita umatnya agar senantiasa mengingat tentang kematian, padahal kematian itu sebuah kepastian. Pertama, mengingat kematian ini bisa mengingatkan kita dengan akhirat, dan mengingatkan kita dengan akhirat itu sehingga kita tidak terlampau rakus dengan dunia dan redha dengan yang sedikit yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bahkan dengan mengingat kematian, sebanyak apapun musibah dunia bagi dia ringan rasanya, karena musibah dunia ini akan berakhir dengan adanya kematian. Dari sini Nabi SAW mengatakan, "Zurul kubura fa innaha tudzakirukumul akhirah." Ziarahi kuburan, karena menziarahi kuburan itu bisa mengingatkan kalian dengan akhirat. Yang kedua, orang yang senantiasa mengingat dengan kematiannya, maka pasti dia akan merasa takut dengan maksiat, bahkan akan segera melakukan tobat. Bahkan dia betul-betul akan merasa malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang salaf mengatakan, "Man aktsara dzikral mauti akrim bi thalathatin." Siapapun yang mengingat kematian, kata ulama salaf, berbahagia. Ta'jilut taubati wa qana'atul qalbi wa nasyatul ibadati. Pertama, dia akan segera melakukan tobat. Yang kedua, hatinya akan senantiasa redha dan qanaah dengan pemberian. Dan yang ketiga, dia akan semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, wa man nasyal mauta uqiba bi thalathin. Kalau dia sampai melupakan bahwa dirinya akan mati, maka dia akan dikutuk dengan 3 perkara. Taswifut taubati wa tarkur ridha bil kafafi wat takasulu bil ibadati. Maka dia akan mengundur-undur tobat, menunda-nunda tobat, dan dia tidak redha dengan pemberian, dan dia akan malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, orang yang senantiasa mengingat bahwa dirinya akan mati, maka dia akan senang melakukan ketaatan. Ar-raghbatu fit ta'ati wal ibadah. Dia akan semangat dan senang melakukan ketaatan dan memperbanyak ibadah. Dan dia akan terus mengumpulkan bekal-bekal dari kebaikan, karena dia tahu bahwa kematian butuh dengan bekal. Dan Allah mengatakan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, orang yang senantiasa banyak mengingat kematian, bahwa dirinya akan mati, maka dia akan berusaha membersihkan hatinya. Seluruh penyakit-penyakit hati pasti akan dibersihkannya. Apakah itu berupa hasad, ataukah sombong, ujub,
dendam dan yang semacamnya. Karena penyakit-penyakit itu diawali karena terlampau cinta dengan dunia. Tetapi orang yang senantiasa mengingat dengan kematiannya, maka akan hilang kecintaan dunianya. Makanya secara otomatis penyakit-penyakit yang bersumber dari hubbud dunia, kecintaan dia kepada dunia, maka akan hilang dalam dadanya. Dan yang terakhir, orang yang senantiasa mengingat hidupnya bahwa dia akan mati, itu sebab terbesar dia akan mengakhiri hidupnya dengan husnul khatimah, baik kehidupan akhirnya. Karena bagaimanapun orang-orang yang diingatkan dengan kematiannya, pasti dia akan persiapan. Tidak mungkin kemudian dia pulang tanpa ada persiapan. Pasti akan ada persiapan. Dan persiapan-persiapan itulah yang berupa ketakwaan, menjalankan perintah, menjauh dengan ketakwaan ia kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah 5 sebab kenapa Rasul mengatakan perbanyak menghancurkan kalian itulah kematian. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Akan tetapi walaupun kita diperintahkan Allah dan juga Rasulnya agar kita senantiasa mengingat kematian, bukan berarti kita boleh berangan-angan untuk mati. Karena ada sebagian orang yang boleh jadi tidak tahan dengan kehidupan dunia, entah musibah yang menimpanya begitu berat bagi hidupnya, atau penyakit yang tidak pernah kunjung sembuh karena sudah bertahun lamanya, atau karena fitnah-fitnah ucapan manusia yang sampai menyakiti hatinya, atau mungkin beban ekonomi. Terkadang ada sebagian manusia yang berangan-angan ingin mati. Rasul melarang. Satu hari paman Nabi SAW Abbas ibn Abdul Muttalib, dia merasakan sakit yang sangat parah, sehingga saking parahnya dia tidak tahan dengan penyakitnya. Kemudian dia pun mengatakan, sesungguhnya kematianku lebih baik dibandingkan hidupku. Maka Nabi SAW menasihati dan mengatakan, la tatamanna ahadukumul mauta. Tidak boleh salah seorang di antara kalian berangan-angan ingin mati. Kenapa demikian? Karena kalau seandainya dia orang jahat, kemudian Allah sembuhkan penyakitnya, ada kesempatan untuk bertobat. Tapi kalau dia orang baik, kemudian Allah sembuhkan penyakitnya, ada kesempatan untuk menambah pahalanya. Maka tidak boleh seseorang itu berangan-angan dengan kematian kecuali dalam 2 perkara. Seseorang boleh berangan-angan untuk mati. Pertama, idza khasya ala dinihi anil fitnah. Kalau dia takut agamanya terfitnah. Kalau dia takut agamanya terfitnah, maka dia boleh berangan-angan untuk mati. Sebagaimana Maryam pernah mengatakan, ya laitani mittu qabla hadha. Duhai kiranya aku mati sebelum ini. Kenapa Maryam mengatakan seperti itu? Karena ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehamilan, kemudian dia takut akan dihina manusia dan akan difitnah bahwa dia berzina, padahal dia wanita suci yang tidak pernah keluar dari mihrabnya, yang hari-hari hanya ruku, sujud, berdiri, berzikir dan begitu seterusnya. Tiba-tiba diuji oleh Allah dengan mengutus Jibril dan meletakkan ruh di perut Maryam. Maka dia takut manusia akan mengata-ngata yang tidak-tidak, apalagi dia percontohan wanita di zaman itu di Baitul Maqdis. Sehingga dia ketika dia mengandung Isa bin Maryam, dia ketakutan agamanya akan terfitnah. Makanya dia mengatakan, ya laitani mittu qabla hadha. Duhai kiranya aku sudah mati sebelum peristiwa ini.
Maka seseorang boleh kalau seandainya terfitnah dengan agamanya. Seperti umpamanya tragedi di zaman Imam Ahmad ibn Hanbal, di mana pemerintah dikuasai oleh orang-orang Khawarij sejak Khalifah Ma'mun sampai Khalifah Al-Wathiq. Semua berakidah Mu'tazilah. Semua para ulama ditangkap, semua para ulama dipenjarakan. Bahkan sebagian mereka ada yang mati di penjara, seperti Al-Imam Al-Buwaiti, Nu'aim ibn Hamad, Muhammad ibn Nuh, dan semua adalah rekan-rekan Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Mereka dipaksa untuk melepas akidah ahli sunnah, beralih kepada Mu'tazilah. Maka saat-saat orang terfitnah dengan agamanya, para ulama mengatakan boleh seseorang itu berangan-angan untuk mati demi menjaga agamanya. Dan yang kedua, apabila kematiannya adalah kematian di atas syahadah, mati syahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi mengatakan, man sa'alallaha syahadata bisidqin ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada wa imma ta'ala firashi. Siapa yang meminta kepada Allah untuk mati syahid dengan kejujurannya, artinya dia minta kematian, tapi kematiannya di atas peperangan, mati syahid. Siapa yang meminta kepada Allah dia mati syahid dengan kejujurannya, maka Allah akan menyampaikan tempat duduknya sebagai tempat duduk syuhada, walaupun dia meninggal di atas kasurnya. Dari sini kata para ulama, boleh seseorang meminta kematian dalam dua perkara. Pertama, kalau takut terfitnah agamanya, dan yang kedua, kalau dia ingin mati syahid. Adapun selain dua perkara, tidak boleh seseorang berangan-angan untuk kematian. Entah karena musibah yang dialaminya, entah penyakit yang dideritanya, entah ekonomi yang terpuruk dalam hidupnya. Tetapi Nabi SAW mengatakan, wa in kana wala bud, tapi kalau memang harus bercita-cita dan berangan-angan untuk kematian, katakanlah, ya Rabb, kalau memang kematian baik bagiku, maka wafatkan diriku. Kalau seandainya hidup baik bagiku, maka sembuhkan penyakitku. Ma'asyiral muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu bekal apa saja yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, agar saat kita menghadapi kematian, kita bisa menghadapi dengan penuh kebahagiaan. Karena kematian ini sesuatu yang ditakutkan semua manusia. Allah sendiri yang mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, bagaimana kematian itu sesuatu yang membuat lari manusia. Qul innal mauta allati tafirruna minhu, katakan sesungguhnya kematian yang engkau membuat lari darinya. Wajaat syakratul mauti bil haq, dzalika ma kunta minhu tahid. Ketika sakaratul maut itu datang sebagai sebuah kebenaran, itulah yang membuat engkau lari darinya. Jadi kematian itu sesuatu yang tidak disukai manusia. Buktinya, ketika seseorang sakit, maka dia bisa mengerahkan hartanya, walaupun harus menjual rumah, kebun, sampai kepada gunung kalau dia miliki, supaya dia bisa sembuh dan selamat dari kematian. Itu menunjukkan bahwa kematian itu sangat menakutkan. Tapi bagi orang-orang yang cukup bekalnya, dan dia sudah yakin akan menghadap Rabbnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ketenangan saat kematiannya. Lalu apa saja bekal-bekal itu? Yang pertama, at-taubatu wal inabah. Segeralah bertobat dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana nasihat Luqman Al-Hakim kepada putranya. Apa kata Luqman Al-Hakim? Ya bunai, la tuakhir at-taubata
fa innal mauta ya'ti baghtatan. Wahai anakku, jangan mengakhir-akhirkan taubat datang secara mendadak kepada kalian. Sadaqa Luqmanul Hakim. Sungguh benar perkataan Luqmanul Hakim di sini, bahwa kematian itu datang mendadak. Siapa yang ingin hari itu meninggal dan dicabut ruhnya? Saya kira tidak ada. Tetapi begitu banyak orang-orang yang tidak sadar bahwa kematian sudah menjemputnya hari itu. Dia keluar dari rumah dengan kendaraannya, bahkan dia sudah persiapan dengan matang. Rupanya di tengah jalan dia ditabrak atau nabrak, akhirnya meninggal dunia. Atau mungkin seseorang sedang tertidur lelap, siapa sangka rumahnya akan roboh dengan gempa, siapa sangka kediamannya akan ada tsunami yang menerjangnya, siapa sangka rumahnya akan terangkat dengan angin puting beliung kemudian menghampaskan ke tubuhnya, akhirnya meninggal dunia. Semua tidak ada yang tahu, karena memang kematian itu datangnya tanpa pemberitahuan. Lah karena kematian itu sifatnya mendadak, apalagi di zaman sekarang. Waktu kemarin wabah corona saja kita lihat, hampir setiap hari kita mendengar ada orang yang meninggal dunia. Makanya Luqmanul Hakim mengatakan kepada putranya, ya bunayya la tuakhir taubah. Wahai anakku, jangan mengakhir-akhirkan taubat. Fa innal mauta ya'ti baghtatan. Karena kematian itu terkadang datang secara tiba-tiba. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, amalan yang kedua, kathratu dzikril mauti. Tadi sudah saya jelaskan, perbanyak mengingat kematian. Bagaimana caranya kita mengingat banyak kematian? Mungkin bagi laki-laki sangat disunahkan untuk berziarah kubur, supaya kita diingatkan dengan kematian. Dan wanita boleh sekali-kali berziarah kubur, atau kita melayat tetangga yang meninggal dunia. Mungkin di antara kita ada yang ikut memandikannya, mengkafaninya, kemudian menyolatkannya, bahkan mengantarkan sampai kuburannya. Itu semua momen-momen bahwa kita juga akan seperti mereka. Bukankah setiap kita masuk ke dalam kuburan? Nabi SAW mengajarkan kepada kita, Assalamualaikum ya ahlal kubur, wa inna bikumul lahikun, nas'alullahu lana wa lakumul afiyata. Keselamatan bagi kalian wahai penduduk kubur, sesungguhnya kami pun akan menyusul kalian. Kami hanya meminta kepada Allah, kami dan kalian, agar dosa-dosa kita dan kalian dimaafkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat wa inna bikumul lahikun, bahwa kita akan menyusul kalian, menunjukkan bahwa setiap kita pasti akan menyusul orang-orang yang sudah dahulu meninggalkan kita. Perbanyak ingat kematian. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, al-iman wa amalus salihat. Perkuat iman dan perbanyak amal saleh. Perkuat iman dan perbanyak amal saleh. Dan ini sangat berkaitan. Orang yang memperbanyak amal saleh, dengan sendirinya imannya akan kuat. Orang yang banyak meninggalkan amal saleh dan masuk ke dalam kemaksiatan, dengan sendirinya iman akan berturun. Karena akidah ahli sunnah, ketika bicara soal iman, iman itu yazidu wa yankus, bisa bertambah dan berkurang. Yazidu bit ta'ah wa yankusu bil ma'siyah. Boleh jadi bertambah karena rajinnya ketaatan ia kepada Allah, dan bisa juga kemudian terjun payung berkurang karena banyaknya kemaksiatan ia kepada Allah Azza wa Jalla. Maka perbanyaklah amal saleh. Berkata Al-Allamah Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, al-isti'dadu lil mauti yakunu bil imani wal amali salih. Persiapan untuk menghadapi kematian, kata beliau, adalah dengan iman dan amal saleh. Dan itu senada dengan perkataan Al-Hafidh Ibn Rajab
di mana beliau mengatakan wal wajib 'alal mu'mini al-isti'dadu lil mauti wa ma ba'dahu fi halis sihhati bit taqwa wal a'mal as-salihati. Kewajiban bagi seorang mukmin adalah mempersiapkan diri untuk setelah kematiannya dalam kondisi dia menghadap Allah dengan kondisi terbaik, dengan takwa dan amal-amal salehnya. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, kitabatul wasiyati. Berwasiatlah. Apalagi kita sudah tahu bahwa penyakit kita ini sudah parah, atau usia kita ini sudah tidak muda lagi, mungkin sudah senja, di mana seluruh rambut sudah beruban semuanya, gigi pun sudah rontok tidak tersisa, mungkin kulit juga sudah keriput, sudah tidak cantik lagi seperti biasa. Maka kalau sudah seperti itu kondisinya, maka perlu setiap malam kita menulis wasiat. Kata Nabi SAW, ma haqqu mri'in muslim lahu syai'un yusi fihi yabitu lailataini illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu. Tidaklah seorang muslim memiliki sesuatu yang akan diwasiatkan, kemudian dia bermalam 2 malam kecuali wasiatnya harus tertulis di sisinya. Sampai-sampai Ibnu Umar yang meriwayatkan hadis ini, dia senantiasa mencatat wasiatnya kemudian diletakkan di bawah bantalnya. Maka berwasiatlah terutama kepada anak-anak yang mungkin ibu sudah punya anak-anak dan cucu. Kalau sudah tua, perbanyak wasiat kepada mereka. Tentu wasiat iman dan takwa, supaya memperbanyak salat, rajin belajar agama, jangan meninggalkan ketaatan, jauhi kemaksiatan, jangan melakukan kesyirikan, bid'ah dan kemaksiatan, dan begitu seterusnya. Wasiat-wasiat sunnah. Dan di sana ada wasiat yang hukumnya wajib kalau berkenaan dengan hutang piutang. Sebab hutang piutang ini tidak bisa diremehkan. Orang yang mati syahid saja tertunda masuk surga gara-gara hutang yang belum dibayarnya. Jadi sebelum kematian seseorang, tulis wasiat bahwa saya punya hutang kepada fulan, kepada alan sekian dan sekian. Ambil dari harta warisku, bayar hutang-hutang itu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kelima, ad-du'a bis-sabati 'alad din. Berdoalah agar kita istiqamah dalam memegang agama. Betapa banyak orang-orang yang awalnya istiqamah, tetapi saat detik kematiannya dia berubah. Betapa banyak orang-orang yang dahulunya terlihat rajin ibadah, tapi saat kematiannya menjauh pula dia dari ibadah. Awalnya dia baik amalannya, akhirnya su'ul khatimah kehidupannya. Dan itu sangat banyak sejarah-sejarah yang menyaksikan kejadian-kejadian seperti itu. Bahkan dalam Quran sendiri dijelaskan bagaimana kisah Bal'am ibn Ba'ura. Dulunya seorang ulama Bani Israel terfitnah dengan dunia, mati su'ul khatimah. Bagaimana Qarun yang dulunya seorang munawir terbaik dan terindah bacaan Tauratnya, terfitnah dengan dunia, mati su'ul khatimah. Fa khasafna bihi wa bidarihi al-ardha. Kami tenggelamkan Qarun dan seluruh kekayaannya. Bagaimana Imran ibn Khitan seorang ulama hadis tiba-tiba berubah akidahnya menjadi Mu'tazilah dan mati di atas Mu'tazilah. Makanya Nabi SAW dalam setiap salatnya beliau memperbanyak doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai zat yang membolak-balikan hatiku, tetapkan hatiku di atas agamaku. Ummu Salamah sampai mengatakan, ya Rasulullah, saya mendengar engkau selalu membaca doa itu dalam solat. Ada apa dengan dirimu? Maka Nabi mengatakan, ya Ummu Salamah,
Bukankah hati manusia, saya, Anda dan siapapun yang memiliki hati, hati kita itu berada di atas genggaman jari jemari Allah Subhanahu wa taala yang bisa saja yuqallibu kaifa yasha. Allah membolak-balikan sekehendaknya. Terkadang Allah mampu memberikan hidayah sesaat, terkadang Allah bisa menyesatkan manusia sesaat. Maka penting kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk istiqamah, agar kematian kita tidak berubah. Karena saat orang menjelang ajal itu, maka iblis akan mengerahkan pasukannya bagaimana memberikan was-was saat detik wafatnya, supaya dia tidak mati dalam kondisi husnul khatimah. Makanya syaitan akan lebih dekat kepada orang sakit parah dibandingkan orang sehat. Karena jangan sampai satu orang manusia lolos dari godaannya, makanya dia akan mengerahkan tentaranya untuk memberikan was-was di telinganya supaya dia berakhir dengan buruk akhirnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Az-zuhdu fid dunya wa adamul ightirari biha. Berusaha zuhud dengan dunia dan tidak tertipu dengan dunia. Maksud zuhud dengan dunia, kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, artinya meletakkan seluruh kekayaan dan kenikmatan dunia cukup di tangan saja, jangan sampai masuk ke dalam hati. Sehingga ketika seluruh kekayaan dan kenikmatan dunia hanya sekedar di tangan saja, kalau dia datang hanya datang ke tangan, kalau dia pergi hanya berpisah dari tangan, hati tidak akan berpengaruh. Sehingga kalau datang nikmat tidak terlalu senang, kalaupun hilang nikmat tidak terlalu sedih. Itulah orang yang zuhud. Karena zuhud tidak menghalangi orang kaya. Jangan terpikir zuhud harus miskin, tidak. Orang kaya bisa zuhud asal dia bisa mengolah harta dan tidak meletakkan di dada. Cukuplah harta itu sebatas di tangan, datang hanya ke tangan, pergi pun hanya berpindah tangan saja. Hati ini hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau seandainya harta itu diletakkan di hati, ketika dia datang maka dia terkadang lupa diri. Ketika dia pergi terkadang dia putus asa. Itulah kalau dunia diletakkan di hati, bisa lupa diri dan bisa putus asa. Makanya pentingnya seseorang zuhud dan tidak tertipu dengan dunia. Kemudian yang selanjutnya, tarku anil ma'asi, berusaha untuk meninggalkan maksiat. Baik maksiat tingkat tinggi seperti kesyirikan, kemudian bid'ah, kemudian dosa besar, kemudian dosa kecil, ataupun hal-hal yang mubah yang bisa menjadikan wasilah untuk melakukan kemaksiatan. Kata Nabi SAW, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan yang tidak manfaat, ambil yang manfaat. Maka jauhi sebisa mungkin kemaksiatan, karena kemaksiatan itu bisa menggelapkan hati. Kalau hati sudah gelap, nasihat seindah apapun tidak akan menyerap. Kalau hati sudah gelap, hidayah apapun tidak mungkin masuk ke dalamnya. Seperti gelas yang ditelungkupkan di mana tidak ada lubang di atasnya. Mau dikasih dalil Quran, sunnah, perkataan ulama, perkataan bijak yang indah pun akan mental dari dalamnya. Maka dari situ jauhi kemaksiatan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan apa lagi yang harus kita lakukan? Jaga kewajiban. Jagalah kewajiban Allah Subhanahu wa taala, terutama salat. Jangan meninggalkan salat. Karena orang yang meninggalkan salat dipastikan akhir hidupnya tidak akan bahagia. Akhir hidupnya tidak akan senang. Karena salat itu adalah tiang agama. Kalau ditinggalkan roboh agama. Kemudian selanjutnya birrul walidain, wasilatul arham.
Bagi kita yang masih punya orang tua, apalagi sudah sepuh dan tua, jangan tinggalkan mereka. Ini kesempatan kita masuk surga. Di zaman Rasul ada anak muda, kemudian dia mengatakan, ya Rasul, libatkan aku dalam jihad. Kata Nabi SAW, apakah orang tua masih hidup? Dia mengatakan, iya wahai Rasul. Maka Rasul mengatakan, irji fafihi mafajahid, pulang berjihadlah untuk keduanya, buat mereka tertawa sebagaimana engkau sudah membuat dia menangis. Kemudian apa lagi? Al-infaq fi sabilillah, perbanyak infak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena penduduk kubur, mereka akan menyesal dan ingin kembali ke dunia walaupun sesaat hanya untuk bersedekah. Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan penduduk kubur, laula akhartani ila ajalin qarib la fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Rabb, kalau engkau hidupkan kami sesaat saja, pasti kami akan bersedekah. Kenapa sedekah itu begitu kuat keinginannya orang-orang yang sudah meninggal? Karena Rasul yang mengatakan, idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'ulahu. Apabila anak Adam meninggal dunia, tidak mungkin masuk ke dalam kuburnya kecuali 3 perkara. Rasul menempatkan sedekah yang mengalir di urutan pertama. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa lagi? Perbanyak membaca Al-Quran. Utsman ibn Affan sampai mengatakan, lau tahurat qulubukum ma syabi'tum min kalami rabbikum. Kalau memang bersih hati kalian, kata Utsman, tentu kalian tidak akan kenyang untuk membaca kalam-kalam Rabb kalian. Karena bagaimanapun Al-Quran ini akan menjadi syafaat bagi kita kelak pada hari kiamat. Ada seorang syekh bercerita, ada anak muda di Riyadh, setiap hari dia membaca Quran, dan dia tidak pernah malu untuk membaca Quran. Bahkan di tengah-tengah fasilitas umum dia baca Quran. Di bas dia baca Quran, di kereta api dia baca Quran, di pesawat terbang dia baca Quran. Dia tidak pernah malu untuk membaca. Dia berkendarai dengan kendaraan, beberapa orang dalam kendaraan itu, tiba-tiba terjadi kecelakaan. Semua orang mati, tidak ada yang selamat, termasuk anak muda ini. Tapi sebelum dia meninggal dunia, dibawalah dia ke rumah sakit. Yang membawa orang ke rumah sakit ini bersaksi, selama dia koma, sebelum wafatnya, lisannya terus membaca suratul Najm. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Terus dia ulang-ulang kalimat ini sampai ketika di rumah sakit, ayat yang terakhir yang menghembuskan nyawa terakhirnya adalah wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Muhammad itu tidak pernah mengucapkan dengan hawa nafsunya, tapi yang diucapkan hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, Al-Quran. Karena dia mencintai Al-Quran, maka ditutup dengan ayat Al-Quran. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang jelas seluruh amal kebaikan, seluruh amal kebajikan, seluruh amal ketaatan yang bisa mendekatkan diri kita ke surga dan menjauhkan dari neraka, jadikan semua amalan-amalan ini sebagai bekal sebelum kematian kita. Inilah nasihat para ulama, di antara bekal-bekal yang dijelaskan supaya kita membekali diri sebelum kematian kita. Anak wa ta'ala. Kemudian juga ada beberapa kisah yang ingin, atau beberapa perkataan para ulama salaf sebelum kita tutup kajian ini, yang berkenaan dengan kematian. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama,
Di antara ucapan ulama salaf adalah perkataan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu detik-detik wafatnya, kita tahu sebab kematian Abu Bakar Siddiq itu karena mandi di tengah malam di musim dingin, dan dia hendak menjalankan qiyamul lail. Sebab mandi itulah dia sakit, dan dia meninggal di hari yang sama dengan hari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha berusaha menghibur ayahnya, dan dia pun menangis kencang. Tetapi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an menasihati putranya, "Laisa kadzalika ya bunayya." Engkau tidak boleh melakukan seperti itu, hai anakku. Walakin quli, tapi katakanlah, wajaat sakratul mauti bil haq, dzalika ma kunta minhu tahid. Namanya sakarat kematian itu pasti akan datang dengan benar. Itulah yang membuat engkau lari dari kematian. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an menasihati Aisyah, ucapan yang tidak ada manfaat. Makanya Abu Bakar mengatakan, jangan ucapkan kalimat-kalimat itu lagi, tapi katakanlah telah datang sakaratul maut kepada diriku dengan kebenaran, dan itulah yang membuat setiap manusia lari darinya. Abu Bakar Siddiq mengingatkan bahwa setiap jiwa itu pasti akan mengalami kematian. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saat ditusuk oleh Abu Lu'lu' al-Majusi, entah berapa tusukan dalam badannya, sehingga setiap obat yang diberikan oleh dokter keluar dari bekas lukanya, sehingga dokter mengatakan dia tidak selamat, dia tidak selamat, artinya dia pasti mati. Umar bin Khattab radhiyallahu an memanggil putranya Abdullah ibn Umar radhiyallahu an. Kemudian ketika itu kepala Umar berada di pangkuan Ibnu Umar. Kemudian Umar mengatakan kepada Ibnu Umar, "Dha khaddi 'alal ardi ya bunay. Dha khaddi 'alal ardi ya bunay." Letakkan pipiku di dasar bumi wahai putraku. Karena ketika itu kepalanya berada di pangkuan putranya Abdullah ibn Umar. Kata Umar, letakkan saja pipiku di bumi, letakkan pipiku di bumi. Akhirnya kemudian Ibnu Umar pun kemudian meletakkan pipi Umar bin Khattab di bumi, dan Umar mengatakan, "Ya wailata, wailun li ummi illam yarhamni rabbi." Celaka diriku, kata Umar bin Khattab, kalau seandainya kematianku tidak membuat Allah sayang denganku. Celaka diriku kalau kematianku tidak membuat Allah sayang denganku. Akhirnya Umar radhiyallahu anhu setelah mengatakan kalimat itu, dia pun menghembuskan nyawa terakhir, kemudian meninggal dunia. Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu saat dikepung oleh 5.000 kelompok Sabaiyah rumahnya. Kemudian kelompok Sabaiyah ini berhasil membunuh Utsman dengan cara sadis, dengan cara mengamputasi Utsman bin Affan. Maka Utsman ketika itu sudah memberikan nasihat kepada kelompok Sabaiyah ini, bagaimana perlakuan Rasul kepada dirinya, tapi mereka anak-anak muda yang gelap mata dan tersesat jalan. Lah Utsman saat itu sedang berpuasa dan memegang mushaf. Sebelum kematiannya Utsman sempat mengatakan, "La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin." La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inni asta'inu bika ala umuri wa as'aluka as-sabra ala bala'i. Kata Utsman ibn Affan, la ilaha illa anta, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali engkau ya Rabb. Inni kuntu minadh dhalimin, saya akui memang saya termasuk hambamu yang banyak kezaliman.
Ya Allah, aku hanya meminta kepadamu agar seluruh urusanku kau tolong, agar seluruh bala dan ujian kepadaku berilah kesabaran. Kemudian Uthman pun menghembuskan terakhirnya setelah membaca doanya Yunus ibn Matta', la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu yang meninggal ditusuk oleh Abdurrahman ibn Mulzam, seorang pakar Quran, tapi dia membunuh Ali karena berakidah Khawarij. Ali pun ditusuk ketika melangkahkan kaki untuk menjadi imam salat subuh, dan dia tidak selamat dari tusukan Abdurrahman ibn Mulzam. Tapi sebelum dia meninggal, dia pun kemudian mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, dan terakhir itulah kalimat kata para ahli siyar, itulah kalimat yang terakhir Ali ucapkan sebelum kematiannya. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya kalimat la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, saat dia meninggal dunia, detik-detik wafatnya, dia menangis. Kemudian dikatakan kepada Abu Hurairah, wa ma yubkika ya Abu Hurairah, apa yang membuat anda menangis wahai Abu Hurairah? Kata Abu Hurairah, ayu sahra ba'dal mafazati ayu sahra wa qillatu zad wa uqbatu kaud wal mahbatu minha ilal jannati au ilan nar. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, setelah aku lolos dari kematian ini, setelah aku lolos dari kehidupan ini, maksudnya menuju kematian, betapa sedikitnya bekal yang akan aku bawa menghadap Allah, dan betapa menakutkannya bentangan titian sirat yang akan aku lalui. Apakah aku bisa meniti sampai ke sorga, ataukah aku akan terjungkal sampai ke neraka? Lihat bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu an ketakutan sebelum kematiannya. Dia takut kalau tidak selamat dari setelah kematian menghadap surga Allah Subhanahu wa taala. Abdul Malik ibn Marwan ketika dia meninggal dunia, dia pun mengatakan, disebutkan tiba-tiba datang seseorang kemudian bertanya kepada Abdul Malik ibn Marwan, kaifa tajiduka ya Amirul Mukminin, bagaimana perasaanmu sekarang? Saat itu dia sedang sakit parah dan meregang nyawanya. Maka kemudian kama qala Allah azza wa jalla, yang aku rasakan sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah, dan sungguh kalian akan datang kepada kami sendiri-sendiri, sebagaimana dulu kami ciptakan kalian juga sendiri-sendiri. Jadi kita terlahir sendirian, mati juga sendirian, di dalam kubur juga sendirian, dan kelak akan dibangkitkan juga menghadap Allah, mempertanggungjawabkan juga sendirian. Lalu kalau itu yang kita akan rasakan, lalu apa gunanya kemudian kita ini mencintai orang lain lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai suami melebihi Allah, mencintai istri melebihi Allah, mencintai anak melebihi Allah, mencintai orang tua melebihi Allah, mencintai orang yang kita cintai melebihi Allah. Padahal orang-orang ini tidak akan berguna. Kita akan mati sendirian sebagaimana kita lahir sendiri. Kita akan dibangkitkan sendiri dan akan dihisab sendiri. Apakah orang-orang ini akan menolong kita? Tidak. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa banih likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nun yughni. Ketika orang lari dari kawannya, lari dari ibu bapanya, lari dari anak istrinya, karena semua memikirkan diri sendiri. Harun ar-Rasyid rahimahullahu taala, sebelum wafatnya dia pun
mengatakan ya man la yazulu, wahai zat yang kekuasaannya tidak pernah hilang, kasihini zat yang kekuasaannya telah hilang. Wahai zat yang kekuasaannya tidak pernah hilang, berilah kasihmu kepada zat yang sudah hilang kekuasaannya. Persis seperti yang dikatakan Umar bin Abdul Aziz, dia pun mengatakan ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Duhai harta yang dulu kami bangga-banggakan, sekarang tidak ada guna. Duhai kekuasaan yang dulu kami muliakan, sekarang juga tidak ada manfaatnya. Kalau sudah mati, terpisah jabatan, pangkat kepemimpinan, bahkan kekayaan. Karena kita hidup ini, kemungkinan kita yang meninggalkan dunia atau dunia yang akan meninggalkan kita. Dan banyak lagi kisah-kisah para ulama salaf saat menjelang ajalnya. Mudah-mudahan dari paparan ini bisa diambil manfaatnya. Sebelum saya tutup, kalau ada yang mau bertanya silakan. Ya. Pertama, bagaimana cara menghadapi ketakutan akan kematian? Dan kedua, apakah pada saat sakaratul maut kita bisa melihat malaikat maut? Iya. Bismillah, alhamdulillah. Mengalami trauma kematian itu wajar. Dan itu akan dirasakan oleh semua orang, terutama orang-orang yang sudah usia yang sudah tidak muda lagi, usia-usia 50, 60, apalagi sering sakit-sakitan. Itu perasaan-perasaan ketakutan kematian itu pasti akan datang, pasti akan datang. Tetapi ingat bahwa setakut apapun kita menghadapi setakut apapun orang menghadapi kematian, kematian itu datang. Maka sebaiknya seorang mukmin apabila ada perasaan-perasaan seperti itu, ada dua kemungkinan. Satu datang dari setan. Satu datang dari setan. Setan memberikan was-was kepada kita dengan membayang-bayangi kita dengan kematian. Akhirnya jadilah dia stressing, stres akhirnya hidupnya. Dari stres ini bukan rajin ibadah, malah justru kemudian malas ibadah. Nah, ini was-was dari setan yang seperti ini. Kalau yang seperti ini terjadi, maka bertawudlah kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan yang terkutuk. Kondisi yang kedua, dia takut dengan kematian karena dia merasa bahwa amalannya kurang, ketakwaannya kurang, ibadahnya kurang. Maka ini positif, sebab dengan ketakutan itu membangkitkan ibadahnya. Maka tidak ada masalah yang seperti ini. Tapi jangan yang pertama, dibayang-bayangi dengan kematian, akhirnya takut kematian, kemudian malas ibadah. Ini was-was dari setan. Berlindunglah kepada Allah dari setan yang terkutuk. Kemudian yang kedua, adapun apakah ketika seseorang sakaratul maut melihat malakul maut, terjadi silang pendapat. Tapi para ulama tafsir ketika mentafsirkan ayat surah Thaha kalau tidak salah, al-yawma hadid, maka kami akan singkap pandangan kegaiban sehingga ketika itu pandangan manusia akan semakin tajam. Ulama tafsir ada yang mentafsirkan surah ayat ini adalah ayat ini maksudnya fakashafna anhu, kami singkap kegaiban itu. Maksudnya orang-orang yang sedang sakaratul maut, mereka bisa memandang malakul maut yang datang menemuinya, bahkan bisa melihat catatannya walaupun sekilas. Walaupun sekilas dia melihat catatannya, sehingga terjadi ekspresi di situ. Kalau catatannya baik, terkadang dia tersenyum, tiba-tiba dia mengaji, tiba-tiba mengucapkan la ilaha illallah, tiba-tiba kemudian keningnya berkeringat, dan begitu seterusnya yang menunjukkan husnul khatimah. Atau ketika mungkin dia melihat catatannya buruk, dia pun menjerit-jerit, meraung-raung, ataupun mungkin dia mengeluarkan kata-kata yang justru tidak menunjukkan husnul khatimah. Seperti seseorang yang terkena pergaulan bebas,
dia berzina, minum khamar dan macam-macamnya, kemudian orang tuanya memanggil ulama untuk mentalkin akhir hidupnya, maka sang ulama mengatakan, ya wahai anak muda, ya syabab, qul la ilaha illallah, wahai anak muda, katakan la ilaha illallah. Tapi dia tidak mengucapkan kalimat itu kecuali nama-nama wanita yang pernah dizinahinya, dan yang terakhir wanita yang sempat dizinahinya dia sebutkan, kemudian dia meninggal dengan menyebut nama wanita yang terakhir yang dizinahinya. Naudzubillah. Ya. Dan itu pernah terjadi. Jadi ada yang mentafsirkan seperti itu, bahwa saat sakaratul maut maka Allah singkap kegaiban, maksudnya dia bisa melihat malakul maut yang tidak bisa dilihat siapapun di sekitarnya, bahkan dia bisa melihat catatannya walaupun hanya sekelobet bahasa kitanya. Dan ini diantara keterangan para ulama. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.